anu aja, offline kan aja dulu HP itu. Jangan, itu harus Oh. itu admin di situ. Udah, duluan lagi. Ibu. Itu kayaknya udah merah ya di atasnya. Udah Bu. Udah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa dengan sehat ketemu di sekolah. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Anda Rahman ini untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Anda sekalian sudah membacakan doa. Semoga doa yang kita panjatkan terkabulkan dan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, hari ini sebelum dilanjutkan, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Itu di bangku sebelah sana memang kosong. Kosong. Berarti kelas kita sudah hadir semua ya? Sudah. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir semua. Nah, sekarang Ibu malam tadi kan sudah mengirimkan bahan ajar dan juga LKPD di grup WA-nya. Sudah di-download? Sudah. Buku matematikanya sudah dibawa? Sudah. Silakan. Kalau sudah dibawa buku matematikanya dikeluarkan terlebih dahulu. Keluarkan buku catatannya dan alat tulisnya juga. Sudah disiapkan semuanya? Untuk pembelajaran hari ini, kalian harus ingat bahwa kalian harus fokus. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan matematika. Ya, kegalauannya dengan pacar tinggalkan dulu. Kita fokus belajar matematika. Siap belajar matematika? Siap. Nah, hari ini kan kita belajar tentang statistika penyajian data. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang statistika. Ada yang masih ingat apa itu statistika? Okta, mana Okta? Okta ada 2 ya? Ya. Statistika apa Okta? Lupa? Nah, ada yang ingat apa itu statistika? Statistika adalah materi untuk menyajikan data. Ada apa saja penyajian data? Ada yang masih ingat? Sally izin. Syarifah Desti. Ada yang masih ingat bentuk penyajian data? Lupa. Ayo, data bisa disajikan dalam bentuk tabel, kemudian grafik, lalu apa lagi? Diagram. Nah, masih ingat, ini malu-malu. Oke, jangan cukup ya. Sekarang kita akan belajar tentang statistika dan penyajian data. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini dia tujuan pembelajarannya. Ibu minta nih, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengikuti pembelajaran berbasis problem Learning. serta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram dengan baik. Oke, ini silakan dibaca tujuan pembelajaran yang kedua. Ini sebelahnya. Setelah berdiskusi bersama temannya dalam kelompok
didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika yang berbentuk data dan data. Iya, jadi itu 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang disajikan dalam bentuk histogram dan polygon. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat kita capai dengan baik. Amin. Nah, sekarang kalian bawa handphonenya masing-masing dan sebelumnya Ibu pernah nggak kalian lihat bentuk seperti ini? Pernah. Di mana lihatnya? Di kantor, di buku, di mana lagi? Di internet. Iya. Nih, karena kalian sudah melihat, sudah tahu di mana, bisa nggak baca diagram ini? Tidak, belum bisa. Kemudian kalau ditanya, pernah nggak kalian membuat seperti ini? Pernah, tapi lupa ya. Iya. Gebetannya waktu SMP ingat? Ingat. Kenapa matematikanya lupa? Karena orangnya udah diingat. Karena orangnya udah diingat. Kalau matematika maunya cepat dilupakan ya. Iya, Bu. Nah, sekarang nih sambil mengingat karena dulu pernah belajar, pernah bertemu, pasti kenangannya kan masih ada. Nah, ini sebutkan hasil penjualan buku bulan keempat di bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Jadi berapa banyak penjualan bulan ke-4? 4. Berarti masih ingat rupanya. Nah, ini ada video. Video ini bisa kalian tiru nih. Punya akun Instagram? Punya. Ayo dibuka dulu akun Instagramnya masing-masing. Bawa handphone kan? Bawa. Yuk, bukanya di atas. Gak usah sembunyi-sembunyi di laci. Gak apa-apa. Nah, buka akun Instagram, kemudian pilih di atas tuh ada sudut garis 3 kan di Instagramnya. Ada pilihan insight. Ketemu untuk melihat di profil kalian masing-masing. Ada insight. Nah, jadi, kalian perhatikan saja dulu video di depannya. Dibuka lagi. Kan kita buka Instagram. Nah, ini kalian pilih insight. Nggak ada. Berarti Instagram kalian belum update. Iya, betul. Nanti diupdate dulu. Oke, sekarang disimpan dulu smartphone-nya karena ternyata Instagramnya belum update. Padahal kita bisa melihat berapa kali kita login ke Instagram dari kurva-kurva yang disajikan dalam Instagram kita. Kemudian siapa saja yang melihatnya, apakah laki-laki atau perempuan, lokasi mana kalian berada, berapa usia yang melihat Instagram kita nih sudah disajikan 23 sampai 34, 40 sampai 5%. Kenapa? Karena usia ibu kan segitu. Kalau kalian pasti masih muda-muda kan yang lihat. Ya. Nah, ini salah satu bentuk. Nah, ini waktu paling sering nih dalam per minggu. Ini hari Senin, hari Selasa. Ini jam 12, jam 3. Perharinya ada disajikan dalam Instagram. Itu contoh penyajian data yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nanti kalau jumpa. Iya, jumpa. Bagus nih. Ternyata sudah update ya, langsung update ya IG-nya. Nanti abis ini dilihat ya. Atau kalau mau lihat IG gebetannya mungkin berapa banyak
penyajian data. Ada yang mau baca? Silakan. Ayo angkat tangan. Nah, oke, silakan. Penyajian data adalah suatu kegiatan dalam pembuatan laporan dari hasil penelitian yang dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan. Iya, itu pengertian dari penyajian data. Jadi kegunaannya, kalau kita melakukan penelitian, kan datanya itu acak-acakan, dirapikan terlebih dahulu, disajikan dalam bentuk penyajian data statistika, bisa tabel, bisa diagram, bisa histogram, dan juga poligon. Nah, hari ini kan kita maunya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tahu kan distribusi frekuensi? Frekuensi apa artinya? Banyaknya yang munculnya berapa kali gitu ya. Kalau misalnya frekuensinya 5, berarti dia muncul berapa kali? 5. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel. Ini adalah datanya. Pertama-tama, kalian harus ingat, kalau menyajikan data dalam bentuk tabel, data itu harus diurutkan. Ya, diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Setelah diurutkan datanya, kita cari banyak kelas. Banyak kelas disimbolkan dengan K. Ya, dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ada yang tahu N itu apa? Banyaknya data. Pintar. Nah, jadi kita cari nih 1 ditambah 3,3 log 30. Kenapa log 30? Karena jumlah datanya 30. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian hasilnya kan kita peroleh penjumlahannya setelah kita hitung kita peroleh 5,8745. Itu kita bulatkan ke atas. Kalian tahu cara pembulatan? Tahu gimana? Kalau lebih dari 5 naik ke atas. Kalau kurang dari 5 turun ke bawah. Misalnya nih 4,3 dibulatkannya jadi berapa? 4. Jadi 4, ya bagus. Kalau 6,7 dibulatkannya jadi berapa? Ini 7, ya. Udah paham ya cara pembulatan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah itu, setelah menentukan banyak kelasnya kan ada 6. Kita tentukan jangkauan. Ini rumus jangkauannya. Ada yang mau baca? Nih, silakan baca rumus jangkauan. Dikurang nilai terendah itu ya rumus jangkauan. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi nilai tertingginya kan 98, nilai terendahnya 40, kita kurangi. Jadi jangkauannya adalah 58. Setelah dapat jangkauan, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas, diingat baik-baik ya, dirumuskan dengan jangkauan per banyak kelas. Jadi jangkauannya tadi 58, banyak kelasnya berapa? Hah? Banyak kelas? 6. Ya, banyak kelasnya 6. 58 dibagi 6 berapa? 9,8 sekian-sekian. Jadi kita bulatkan kemana pembulatannya? Ke atas, ke bawah? Ke atas. Jadi dibulatkan menjadi 10. Setelah dibulatkan, baru kita bikin tabel distribusinya. Jadi tadi data terendahnya 40 kan? Panjang kelasnya 10. Jadi kita hitung tuh 40, 41, lanjut 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10 angka. Ya. Jadi yang pertama 40 sampai 49. Kemudian dilanjutkan lagi 50 sampai 59 karena 10 angka tadi.
Paham? Paham. Nah, sampailah data yang berikutnya 90 sampai 99. Bu, 99 kan nggak ada di data kita. Iya? Iya. Benar 99 nggak ada? Kok boleh ditabel? Iya, boleh. Karena itu sebagai jangkauan panjang kelasnya tadi. Yang kita ambil adalah frekuensi. Setelahnya kita ambil frekuensinya kan, kita carilah angka dari 40 sampai 49 itu ada berapa. Ya, ada 4 ya, 40, 42, 47, 49. Begitu seterusnya sampai 90 sampai 99. Ada berapa? Ada 1, yaitu angka berapa? Angka 98. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita sajikan dalam histogram. Tahu histogram? Yang bentuknya batang-batang tadi, ada di IG-nya masing-masing ya. Nah, ini datanya. Jadi kalau histogram, kita menyajikannya itu tentukan dulu batas bawah. Data terkecilnya 45. Jadi tepi bawahnya dikurang 0,5. 41 dikurang 0,5 berapa? 39,5. Kemudian 51 dikurang 0,5 50,5. 61 dikurang 0,5 60,5 sampai 91 dikurang 0,5 diperoleh 90,5. Baru 3 di frekuensinya masing-masing. Baru kita bikin nih diagramnya ini. Inilah namanya histogram. Bisa bikin ya, disesuaikan dengan frekuensinya. Oke, tadi kan Ibu bilang bahwa kalian akan belajar berkelompok ya. Ini nama-nama kelompoknya sudah jelas? Sudah. Oke, di sini tempat duduk kelompok Al-Khawarizmi, sebelah tengah tempat duduk kelompok Al-Jabar, sebelah sini kelompok Ibnu Sina, dan paling belakang kelompok Al-Kindi. Ayo, silakan bergerak. Ya, tarik meja. Sudah, ini boleh ditarik meja. Tarik cepat. Nah, 2 cukup. Ambil sebelum nanti dibagi. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya masing-masing. Sudah dibuka LKPD-nya. LKPD itu yang Ibu bagikan tadi. Ya. Jadi, kalian silakan berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, selama kalian berdiskusi, kalian boleh mencari dari sumber manapun.
Boleh dari internet, dari buku, dari mana lagi? Dari sumber-sumber yang lain, silahkan dipelajari. Kemudian jawabannya kalian salin di karton, nanti dipresentasikan. Waktu kalian mengerjakan ini, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, silakan dibuka, boleh cari dari sumber manapun. Kamu nggak usah iya, buat sama kamu ya. Ya, nanti nggak apa-apa, yang penting bikin ya. Udah. Boleh coba balik. Sudah ketemu. Boleh ikut sama ya.
Oke, Ibu ingatkan ya, waktunya 3 menit. Satu aja nggak apa-apa. Ya. Oke, waktunya sudah habis untuk berdiskusi, sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Iya, sudah selesai. Sedikit lagi. Kelompok 2, kelompok aljabar sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, bagus. Kelompok Ibnu Sina sudah selesai. Belum, sedikit lagi. Kelompok Al-Kindi sudah, ya bagus. Jadi sekarang kalian siap-siap untuk presentasi ya. Dari masing-masing kelompok, Ibu minta satu perwakilannya. Kelompok mana tadi yang sudah selesai? Kelompok Al-Kindi ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai ya? Ayo, silakan kelompok Al-Kindi mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk, maju ke depan.
Yang lain, kelompok yang lain, tolong diperhatikan kawannya presentasi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanggapi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4, yaitu ini didapatkan harian. Ini adalah tabel frekuensi, di mana yang terbagi menjadi 3, ada usia, gurun, dan frekuensi. Usia dari 16 sampai 22, itu frekuensinya ada 11. Usia dari 23 sampai 29, frekuensinya ada 13. 30 sampai 36, 9, 37 sampai 43 frekuensinya ada 8, 44 sampai 50 ada frekuensinya ada 2, 51 sampai 57 frekuensinya ada 3, dan yang terakhir 58 sampai 64 frekuensinya ada 4. Setelah kita buat tabel distribusi frekuensi, kita lanjut buat histogram. Kita tulis dulu angka yang di sini tadi, terus ini kita sesuaikan dengan data yang di sini. Misalnya 16 sampai 22 itu kan ada 11, jadi kita anukan garis sampai ke batasnya 11. Selanjutnya sampai ke 58 sampai 64 itu ada 4, jadi kita sesuaikan dengan ini. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Nah, bagaimana ada kelompok lain yang mau menanggapi kelompok Al-Khawarizmi? Ada tanggapan? Sama? Nah, utarakan. Ternyata sama. Bagaimana kelompok yang lain ada tanggapan? Sama tanggapannya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kelompok mana lagi berikutnya? Ayo, kelompok ini sudah? Belum? Ini. Ayo, kelompok mana lagi? Ayo, cepat. Oke, kelompok berapa nih? Kelompok berapa aja? Nah, yuk kelompok 2, kelompok Al-Jabar. Siapa yang presentasi nih? Okta, Rahmadini, atau Syafrina? Okta. Ya, silakan Okta Indriani. Ayo Okta, jangan malu-malu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari soal nomor 1, di sini ada nilainya ada 37,5, dapatkan dari datanya. Terus frekuensinya ada 6, ditulis di sini 6. Terus data selanjutnya ada 43,5. Datanya frekuensinya ada 17.
ini. Terus yang selanjutnya ada 49,5. Frekuensinya ada 24. Selanjutnya 55,5. Frekuensinya ada 33. Terus selanjutnya ada 67,5. Frekuensinya ada 24. Terus ada data selanjutnya yaitu 71,5. Frekuensinya ada 6. Jadi tinggal ditulis tabelnya, disesuaikan dengan frekuensinya. Oke, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Tapi kita beri aplaus dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sama. Oke, silakan duduk. Kita lanjutkan kelompok baru. Ya, yang ada saja. Ayo, siapa kelompok ini yang mau presentasi? Ini kelompok Ibu Sina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ada tabel. Di sini pertama usia, terus frekuensi. Nah, pada usia 16 sampai 22 tahun itu, turusnya itu ada 11, frekuensinya ditulis 11. Pada usia 23 sampai 29, turusnya 13, frekuensinya ditulis juga 13. Pada usia 30 sampai 36, turusnya 9. Pada usia 37 sampai 43, itu turus dan frekuensinya itu ada 8. Pada usia 44 sampai 50, turus dan frekuensinya itu ada 2. Terus pada usia 51 sampai 57, turus dan frekuensinya itu 3. Dan pada usia 58 sampai 64, turus dan frekuensinya itu ada 4. Nah, sudah selesai presentasinya, kita beri aplaus. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau mau menambahkan? Sama jawabannya? Sama. Oke, silakan duduk Ananda dari kelompok Ibu Sina. Nah, tinggal satu kelompok lagi, ini kelompok pamungkas nih. Iya, ayo silakan dipresentasikan. Saya terwakili dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini terdapat tabel distribusi di mana terdapat usia, turus dan frekuensi. Untuk usianya terdapat usia 16 sampai 22 tahun, frekuensinya yaitu 11. Frekuensi ini didapatkan dari pengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Kemudian usia 23 tahun sampai 29 tahun frekuensinya 13, 30 sampai 36 tahun frekuensinya 9, 37 sampai 43 tahun frekuensinya 8, 44 sampai 50 tahun frekuensinya 2, 51 sampai 57 frekuensinya 3, 58 sampai 64 tahun frekuensinya ada 4. Kemudian untuk histogramnya di sini di bawah ini itu usianya, sedangkan yang di pinggir sini itu adalah frekuensinya. Untuk usia 16 sampai 22 tahun frekuensinya ada 11, jadi disesuaikan dengan data yang sudah ada di pinggir sininya. Sampai dengan usia 58 sampai dengan 64 tahun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kalian sekarang dijarakkan tempat duduknya, kita adakan evaluasi ya. Sudah paham kan untuk materi hari ini? Sudah. Nah, oke, silakan dijarakkan tempat duduknya atau kembali ke tempat duduknya semula. Waktu buat nama jangan lupa dan kelasnya. Waktu mengerjakan soalnya adalah 5 menit. Oke? 5 menit selesai tak selesai harus dikumpulkan dan akan ibu koreksi secara langsung. Udah dapat nih? Belum? Ada Bu. Ini enggak? Jawab saja di situ langsung ya. Siapa lagi yang belum dapat soalnya? Kami yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Waktunya 1 menit lagi. Dikumpulkan ya.
Oke, waktunya sudah habis. Sekarang dikumpulkan semuanya. Iya, ayo cepat. Iya. Iya, buat nama jangan lupa. Ayo dikumpulkan ya. Iya, ini Rosita bagus nih. Ayo yang lain cepat nak, kumpul. Okta sudah selesai dengan soal bagus. Kemudian Safrina. Ayo udah. Ayo yang lain. Waktu kita sudah habis, harus disiplin. Kalau waktunya habis harus dikumpulkan. Ayo sini, nggak ada. Walaupun belum siap harus disiplin ya. Iya. Kita harus belajar menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan kita. Jadi walaupun waktunya 5 menit, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Nah ini Tusan Askari, bagus, sudah selesai yang pertama, yang kedua baru separuh. Putri Fitra Ramanda juga sudah hampir selesai, sedikit lagi. Nah, anak-anak sekalian, ini sudah Ibu koreksi semua, kayak punya Okta dan selesai semua ya, bagus sekali punya Okta. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya terlebih dahulu ke kalian. Tadi kalau mau membuat tabel frekuensi, datanya harus diurutkan atau tidak? Ibu nanya sama Sabrina. Diurutkannya bagaimana Sabrina? Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kalau membuat histogram, masih ingat tentu histogram ya? Nah, kalau membuat histogram bagaimana cara membuatnya? Ibu mau nanya sama Rahma. Gimana? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Kita menentukan frekuensinya. Yang sumbu tegak itu tempat untuk apa? Untuk frekuensi, ya bagus. Kemudian yang sumbu mendatar, sumbu X-nya tempat untuk apa? Nilainya, iya. Jadi itu kesimpulan kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah belajar dengan baik, dengan semangat, berani mempresentasikan, ya. Dan jangan lupa kalian di rumah harus tetap belajar. Ingat, minggu depan kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Kalian sudah punya bahan ajar, sudah punya buku paket dan LKS-nya.
Ibu minta kalian pelajari di rumah agar pertemuan kita berikutnya bisa selancar atau lebih lancar dari hari ini. Siap? Siap. Siap. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu berpesan ke kalian tetap terapkan protokol kesehatan. Masih ingat 5M? Masih. M yang pertama apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Lalu M kedua? Menjaga jarak. M ketiga? menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. M keempat? Memakai masker. M kelima apa? Apa? Mengurangi mobilitas. Lalu kalau kita ada plus 1D, masih ingat D-nya apa? Doa. Jadi mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa berlalu. Biar kita bebas nggak pakai masker, nggak pakai sekat-sekat di atas meja. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan mikrofonnya. Bu Alvin sudah, Bu Alvin.